Ibu semuanya shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Biarlah di tengah minggu kita juga mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita pakai waktu kita ke depan untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ada damai sejahtera, sukacita yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh ada berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Di tengah kami menaikkan pujian kami meninggikan nama Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang baik, Allah yang dahsyat, yang selalu ada bagi kami. Engkau yang selalu ada untuk bisa kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus senantiasa memegang janji daripada-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dengan iman kita semua katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Makasih Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku,
Ingatlah perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, saudara. Tidak pernah sekalipun Tuhan terlambat menolong. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidup kami Engkau selalu ada, Tuhan. Tak pernah Engkau terlambat. Tidak pernah Engkau membiarkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini
firman Tuhan selalu nyata dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh menghadap tata kudus-Mu, bukan dengan tangan yang hampa, tapi dengan pujian dan penyembahan dari hati yang murni. Biarlah korban ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disukakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan karena Engkau mau tolong kami semua. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Biarlah kami memperoleh perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan bentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi semangat dalam kehidupan kami, untuk kami melihat ada harapan di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya malam hari setelah kami pulang, biarlah kami diubahkan, dikuatkan, dan dipulihkan, ditolong oleh Tuhan, dan juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita belajar lagi, atau kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu tokoh yang sangat hebat bagi saya. Tokoh ini adalah yang bernama Gideon. Tokoh ini bernama Gideon. Kita buka di Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Dan ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah habis orang Midian itu sampai habis. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Gideon. Gideon adalah pahlawan dalam firman Tuhan, di mana Gideon yang di awal cerita ayat 11 tadi, Gideon adalah orang penakut. Dia bersembunyi di pemerasan anggur supaya tidak diketahui orang Midian. Dia merasa takut supaya tidak dibunuh oleh orang Midian. Tetapi di ayat 12 yang herannya, malaikat Tuhan berkata,
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Orang yang takut, orang yang dipengecut, tetapi Allah memandang beda, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Banyak dari ungkapan Gideon bahwa mana Tuhan, katanya Tuhan itu menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Kenapa sekarang kami semua malah berada di dalam pembuangan? Mana Tuhan? Sepertinya tidak ada. Dan waktu Tuhan berkata, pergilah kekuatan ini dengan kekuatan ini dan selamatkanlah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ditambah lagi keadaan Gideon, kami adalah suku yang paling kecil dari antara Manasye dan aku paling muda di antara keluargaku. Tapi Tuhan berkata di ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, kita belajar dari Gideon. Gideon adalah suku yang paling kecil. Gideon adalah orang yang paling kecil di antara keluarganya, paling muda, tidak ada pengalaman, tidak memiliki sesuatu yang hebat dari diri Gideon. Bahkan dia harus sembunyi di antara pengirikan anggur. Dia bukan seorang pahlawan, dia bukan orang yang hebat, tetapi Allah memilih dia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cerita dari Gideon, ada satu cerita yang sampai beberapa waktu lalu ada sebuah film yang cukup menarik dengan judul 300 Spartan. Hampir mirip, 300 orang. Tapi Gideon dari 300 pasukan melawan berapa? 135.000 pasukan. Bayangkan Bapak Ibu, dari 300 pasukan melawan 135.000 pasukan. Sehingga apa? Orang berkata itu tidak mungkin, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Amin Bapak Ibu. Dia itu penuh kuasa. Sehingga apa? Sehingga dia sanggup membawa Gideon mengalahkan 450 kali lebih besar pasukannya. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 10 kali, tetapi 450 kali dari pasukan Gideon. Semua dibabat habis oleh Gideon. Dan Tuhan sendiri yang berperang. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari kisah Gideon. Kalau kita berkata, nggak mungkin, aku lu nggak punya apa-apa, nggak mungkin, pendapatanku cuma segini, nggak mungkin, gimana aku menikmati hidup, sedangkan aku nggak bekerja, nggak mungkin, semua nggak mungkin. Seperti Gideon tadi. Mana Allah yang katanya perkasa? Tapi kita dapati hari-hari kita seperti Gideon, selalu bertanya, mana Tuhan? Katanya mau nolong. Mana Tuhan? Katanya mau memberkati. Mana Tuhan? Keluargaku berantakan. Mana Tuhan? Pekerjaan gak ada, mana Tuhan?
tuaku, anak-anakku hidupnya nggak karuan. Mana Tuhan? Biarlah hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Dan di hari-hari ini Tuhan berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul setiap masalah yang kau hadapi. Amin Bapak Ibu. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Mari Bapak, jangan kita cuma datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, akhirnya sampai rumah iman kita jatuh lagi, iman kita lemah lagi, iman kita meragukan lagi. Jangan sampai kita cuma di gereja, kita sukacita, kita senang, kita beriman, kita berharap, sampai rumah, sampai menghadapi hari-hari kita mengeluh lagi. Gak mungkin Pak, gak mungkin bisa berubah suamiku, gak mungkin bisa berubah istriku, gak mungkin bisa berubah rumah tanggaku, gak mungkin bisa berubah ekonomiku. Kalau dibilang gak mungkin, ya memang gak mungkin. Gimana mau mungkin? 135.000 pasukan cuma melawan 300 pasukan. Dan itu bukan pasukan yang paling hebat. Karena apa? Dipilih dengan cara melihat cara minum dia di sungai. Kalau minumnya seperti anjing, diskualifikasi. Bahkan Tuhan sendiri berkata, kalau banyak pasukanmu nanti nggak mengandalkan Tuhan, seakan-akan ini dengan kekuatanku. Kita mungkin berpikir, tidak mungkin Tuhan. Di saat ketidakmungkinan itulah, biarlah kita berharap sama Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita melihat segala sesuatu yang kita hadapi, sesuatu yang problema masalah dalam diri kita melihat Tuhan yang menyelesaikan. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup. Mari Bapak Ibu, jangan kita cuma datang ke gereja, cuma manasin kursi aja. Jangan buang waktumu, jangan buang uangmu. Setelah sampai rumah tidak ada harapan. Kalau engkau mau perubahan, datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai rumah berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Kami berdua banyak mengalami persoalan masalah yang tidak mungkin. Pelan-pelan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dan menyelesaikan. Seakan-akan dulu, gak mungkin dapat menyelesaikan cicilan rumah dengan gaji yang cukup untuk bayar rumah aja. Bagaimana kami harus makan, bagaimana kami harus hidup. Buktinya kami masih bisa memenuhi kewajiban kami setiap bulannya sampai saat ini. Kalau dulu dipikir bagaimana yang mengawali pelayanan di Pontianak, rasanya nggak mungkin, rasanya
seperti tembok Cina yang besar, tidak dapat dirobohkan. Tapi sekarang Tuhan tuntut, Tuhan bawa. Mari Bapak Ibu, seakan-akan semua seperti tertutup, tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya kalau dulu Allah berkata kepada Gideon, tapi akulah yang menyertai engkau. Sampai saat ini pun Tuhan tetap berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Dan sampai kapanpun Tuhan tetap berkata, akulah yang menyertai engkau. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang worship leader dan singer maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, di saat kita berkata, tidak mungkin ini, tidak mungkin itu, tidak mungkin, semua menjadi tidak mungkin. Itulah saatnya serahkan semua sama Tuhan. Serahkan kepada Tuhan segala masalahmu, segala persoalanmu, segala sakit penyakit, segala pergumulanmu, serahkan semua sama Tuhan. Di saat kita berkata tidak mungkin, di saat kita itu mustahil, di saat kita berkata, kita berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanku, tidak ada yang bisa memulihkanku, di saat itulah Tuhan ingin bekerja. Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin membawa kita untuk melihat bahwa karya Tuhan begitu ajaib dan besar dalam kehidupan kita, sehingga kita dipulihkan, sehingga kita melihat bahwa ada Tuhan yang hidup, yang membuat kita mengalami pemulihan. Serahkan semua sama Tuhan. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan
kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan. Jika engkau malam hari ini mengalami masalah ekonomi, jika engkau hari ini mengalami permasalahan keluarga, jika engkau hari ini mengalami persoalan pekerjaan, jika engkau mengalami sakit penyakit, semuanya Tuhan sanggup pulihkan. Angkat tangan kanan dan kita nyanyikan lagu ini. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Imani lagu ini bahwa Dia adalah sumber segalanya. Satunya yang ku Andalkan Tuhan dalam setiap persoalanmu. satunya yang ku Andalkan Tuhan dalam segala sakit penyakit. Andalkan Tuhan di dalam segala persoalan. Andalkan Tuhan di dalam keluarga. Maka Dia akan memulihkan hidup. Dia akan menolong dan menyembuhkan hidup. satu-satunya yang ku Angkat tangan kananmu. Tuhan, kami serahkan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala persoalan kami, segala masalah kami, segala pergumulan kami, segala sakit penyakit kami, semua beban hidup kami, biarlah kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami untuk melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang dulu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah. Mari kita akan mendengarkan Gembala Menyapa dan juga Bethany News. Silakan multimedia. Shalom, Jemaat Bethany Yestoya Pontianak yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih ibadah doa malam. Ini kebaikan Tuhan Yesus buat kita. Jangan lupa kita harus bisa bersaat teduh. Ya, bersaat teduh itu kita seorang diri berdoa pribadi kepada Tuhan Yesus. Namanya doa pribadi. Isinya boleh pujian, penyembahan. Setelah itu kita boleh minta atau bersyukur. Nah, setelah amin, baru kita baca firman. Itu namanya saat teduh. Tiap hari harus kita lakukan. Jadi gaya hidup. Kalau ini bisa kita lakukan, percayalah, pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi. Nah, sekarang kita lagi berdoa bersama di gereja ini, namanya persekutuan. Pastikan setiap kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Selamat menikmati berkat-berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 507 120 5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mengawali hari-hari kita dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kali ini. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tetap berharap kepada Tuhan supaya ada kedamaian di tahun ini Tuhan, di pesta demokrasi ini Tuhan. Tuhan berikan kedamaian dan ketenangan, keamanan di setiap kami semua sebagai bangsa Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, dari yang tertinggi Pak Presiden sampai yang paling rendah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima
Terima kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang Tuhan telah menjagai, Tuhan telah melindungi bangsa kami. Terima kasih untuk kedamaian, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan untuk bangsa kami. Dan kami percaya bangsa kami adalah miliknya Tuhan. Bangsa kami akan memuliakan Tuhan. Sepanjang hidup bangsa kami Indonesia ada, bangsa kami akan menjadi miliknya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati juga Gembala kami Pak Samuel Sianto. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati juga wakil gembala kami Pak Bono beserta istri dan anaknya. Tuhan berkati. Biarlah pemimpin kami mendapatkan kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga besar Betani Yustoya Pontianak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan baik untuk hidup kami dan Tuhan akan menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di ibadah doa malam ini. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semua jerih kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di rumah Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan akan mengembalikan dengan kelimpahan, dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan harapan dan berkat Tuhan yang melimpah. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Tengadahkan wajahmu ke atas. Sekarang labara. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, melalui anak itu kali itu Yesus Kristus dan persekutuan manusia dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.